Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapia News. Masih bahas kalau Subang. Mau bahas apa kita hari ini? Ini gue masih bahas kelanjutan tentang Arif ya teman-teman. Kenapa bang kok bahas tentang Arif terus gitu kan ya? Karena ya kalau diri gue pribadi sih masih percaya dan yakin ya kalau bahwasanya ini Arif ini akan membongkar untuk OJ ini gitu. Kenapa percaya banget bang? Tentunya ada indikasi-indikasinya ya, terutama dari awal dari persidangan itu sudah sangat terlihat Arif tuh seperti ada penolakan di hatinya, kayak seperti pengen jujur gitu, tapi seperti ada rasa takut gitu ya. Pembuktiannya seperti apa bang ya, nanti kita bahas sedikit demi sedikit ya. Mengenai pembahasan gua kemarin ya teman-teman tentang yang judulnya Arif akan menjadi pembuka untuk terbongkarnya OJ gitu ya, atau obstruction of justice, orang-orang yang merintangi gitu kan ya untuk penyidikan di kasus Subang ini. Memang teman-teman banyak lah yang berkomentar lah, yang merintangi adalah yang tentunya orang yang sangat biadab segala macam gitu kan ya. Memang yang menurut gue pribadi, orang yang merintangi ini justru lebih kejam dari pembunuhnya itu sendiri gitu ya. Menurut gue seperti itu teman-teman, hingga kasus ini tidak kelar-kelar kan kayak gitu. Nah di sini ada komentar menarik teman-teman ya. Kira kita baca komentar-komentar dari teman-teman lagi nih ya, karena di sini ada ya sedikit petunjuk juga nih dari para netizen ya teman-teman, dan atau dari pengawal kasus Subang ya. Berawal dari komentar dari Blue Lock nih ya teman-teman. Di sini gue bacain ya. Kalau kita mau jujur, hal tidak mungkin kalau Pak Mulyana dan Arif itu tidak mengetahui siapa sebenarnya pembunuh dari Bu Tuti dan Amel gitu. Pastilah mereka berdua itu mengetahuinya gitu. Wah ini kan udah seru juga gitu ya. Masa mereka nggak tahu sih gitu ya, kalau dari indikasi-indikasinya sekarang ini, apalagi semua netizen tertuju pada Pak Mulyana gitu kan ya, baik yang mendukung Danu maupun yang mendukung Pak Yosef gitu. Karena dari kuasa hukum Pak Yosef sendiri sangat mencurigai daripada Pak Mulyana ini gitu. Di sini ada komentar dari teman kita, dari kakak kandang bunga Novita, dari Kak Novita yap setuju gitu ya. Terus ada juga dari Ifat, si Arif anggota kepolisian, logika dan naluri instingnya seharusnya sudah terbiasa atau terasah ya untuk mendeteksi pelaku atau tindak kejahatan, kecuali kalau sudah tutup mata, tutup telinga, tutup hidung gitu. Kalau tutup hidung gitu ya, artinya kalau misalkan si Arif ini memang menutup mata gitu kan ya, menutup telinga dan segala macam, bisa aja diabaikan gitu ya, walaupun dia mengetahui banyak, walaupun seperti apa gitu ya, padahal dia tahu kan kayak gitu. Menarik ya komentarnya. Dan di sini ada komentar yang menarik juga nih, gue jawab juga ya, dari Blue Lock tersebut. Gue bilang betul, sudah sampai titik ini ya, gue bilang harusnya penyidik bisa lebih intens ya untuk memeriksa mereka itu adalah Pak Mulyana, Arif ya, karena ya sangat diduga banget mereka mengetahui tentang hal ini gitu ya, tentang kasus Subang ini. Dan di sini ada hal yang menarik juga. Pernyataan gue ini dibalas ya oleh Bang Danir ya teman-teman. Mungkin ya teman-teman sudah ada yang mengenal Bang Danir. Ini orang yang sangat gue percaya juga mengetahui banyak tentang hal OJ atau tentang orang dalam lah di kasus Subang ini, tentang obstruction of justice ya, bagaimana penyidikannya seperti apa gitu kan ya. Ini beliau tahu banget ya. Di sini beliau menjawab, polisi sudah intens periksa Arif sampai Arif ketakutan, dan memang Arif terbawa juga. Bukti Arif nangis ya, ini buktinya ya, bukti Arif nangis minta tolong ke salah satu netizen untuk dibantu karena dia beralasan anak-anaknya masih kecil. Ada videonya dan Polda sudah punya videonya. Wah luar biasa nih teman-teman. Jadi ada juga nih itu komentar dari Bang Dandri yang sangat mengetahui tentang OJ ini, dan beliau tahu mengenai Arif yang nangis-nangis tersebut gitu ya, dan ada videonya juga ternyata gitu kan ya, dan Polda sudah memiliki hal itu. Artinya apa? Banyak banget hal tersembunyi ya, detail-detail seperti ini yang
mungkin kita nih sebagai netizen tidak mengetahui gitu. Namun untuk orang-orang tertentu ya seperti Bang Danir ini, atau mungkin dari teman-teman semua yang mungkin punya hak akses gitu, cuman ya diem-diem aja gitu kan. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya ya sebuah rahasia juga sebenarnya ya teman-teman. Namun ya hal ini sudah dinyatakan oleh Bang Danir, gua rasa ini tidak ada salahnya juga gua informasi ke teman-teman semua. Sebagai apa? Sebagai titik ya awal bahwasanya gua kenapa membuat konten ini ada terusannya gitu kan ya. Karena kita sangat mencurigai juga gitu ya, sebagai netizen biasa nih mencurigai bahwasanya nih si Arif ini sudah tidak sejalankan gitu kan ya, tidak membenarkan apa yang dikatakan ayahnya sendiri di persidangan. Kemudian juga kita ada kecurigaan juga bahwasanya tentang nangisnya Arif gitu kan ya. Ini tentang nangisnya Arif dipertegas juga ya oleh Bang Danir gitu. Makanya ya gue bahas aja sekalian agar apa? Agar ini harapan kita makin kuat gitu tentang Arif ini gitu ya. Ayo Arif jangan takut, walaupun bagaimanapun ya harus bongkar gitu. Kenapa kayak gitu? Ya gue lanjutin ya untuk komentarnya. Karena gue balas juga komentar dari Bang Danir. Di sini ada komentar juga dari Kak Sri Riwayati. Untuk Bang Danir, dari dulu feelingku saling tuduh saling lindungi jadi blunder, makanya Yosep Mimin CS slogannya sampai kiamat nggak ngaku. Karena ini gua kepotong ya screen itu aja ya. Di sini ada juga dari Bella, masih keluarga saling menutupi, betul. Dan di sini ada komentar dari Novita Utomo, betul sebagai saudara apalagi kandung dan orang berpengalaman lagi, masa nggak mau cari tahu yang sebenarnya. Ini sangat janggal sekali, betul ya. Kalau dari pernyataan Danu sendiri kan sudah menyatakan juga bahwasanya pada saat Danu disiksa gitu ya oleh si Taryono gitu kan ya, itu kan di situ dia Danu menyatakan ada Arif juga gitu. Itu yang semakin memperkuat bahwasanya Arif tahu gitu. Arif tahu di balik semua ini Arif ini mengetahui gitu. Ya walaupun kita nggak tahu seberapa besar keterlibatan Arif, ataukah Arif hanya mengikuti instruksi dari Pak Mulyana gitu kan ya, membawa mobil tersebut, membawa mobil Yaris, kemudian kita tidak tahu juga apakah Arif disuruh juga apa Pak Mul misalkan kayak gitu kan ya, mengenai pemeriksaan si Danu ini gitu yang dipaksa tidak mengaku gitu kan ya oleh Taryono. Dan Arif ada di situ, cuman dia tidak ada di belakang lah gitu ya, tidak berhadapan langsung dengan Danunya gitu. Namun Danu tegas menjelaskan bahwasanya di situ ada Arif gitu. Ya itu aja sudah sebenarnya dari awal ya, dari persidangan itu sudah menjelaskan bahwasanya memang Arif mengetahui jelas hal ini gitu. Ya kemudian gue balas juga untuk Bang Danir. Untuk balasan gue dengan Bang Danir yaitu ini semoga menjadi titik awal terbongkarnya mereka semua ya Bang. Arif itu maju kena, ya mundur juga kena gitu. Makanya mending bongkar sekalian gitu. Karena mau Arif mau mundur pun ya otomatis ujung-ujungnya juga kena juga gitu loh. Maka nanti juga akan jadi parah makanya kalau dia tidak ada pengakuan gitu. Tapi kalau dia mau maju gitu kan ya ada kemungkinan mungkin jika pun ada hukuman mungkin diringankan lah gitu kalau dia sekedar hanya mengetahui gitu ya, dan mungkin disuruh oleh ayahnya atau seperti apa gitu untuk menutupi kasus ini kan, seperti itu kayak gitu. Jadi ini menurut gue juga bagian dari titik terang ya teman-teman, karena ya kalau pernyataan gue seperti itu aja ya. Dari OJ ada pengakuan, dari yayasan ada pengakuan, dari Kaus Subang itu sendiri ada pengakuan. Dengan pengakuan-pengakuan ini semuanya akan ada titik terang gitu kan ya, terbukanya. Makanya gue bilang untuk Danu ini untuk kasusnya, untuk Pak Dedi ini akan menangani yayasannya, dan juga semoga ini adalah Arif sebagai pembongkar ya dari OJ ini gitu. Wah semakin seru ya untuk hal ini, dan semoga ini kita masih penasaran juga apakah Arif ini akan membongkar atau enggak. Namun indikasinya ya teman-teman, beliau ini sudah nangis-nangis gitu kan ya, kasihan juga sama anaknya kalau dia kenapa-napa kan kayak gitu. Artinya apa?
Artinya Arif ini juga sudah was-was gitu kalau ini sudah pasti akan terbongkar, kan seperti itu. Namun tinggal menunggu waktu aja gitu, cepat atau lambatnya gitu. Dia pasti kan sebagai kepolisian akan berpikir sesuai komentar juga tadi gitu kan ya. Sebagai kepolisian dia tahu betul bagaimana kinerja kepolisian gitu. Pasti memiliki insting yang kuat. Cepat atau lambat akan tercium juga, akan ketahuan juga. Apalagi ini bukan tercium lagi, sudah sangat ketahuan kan kayak gitu. Otomatis ya sudah sangat wajar Arif sebagai kepolisian yang mungkin masih ada hatinya tentu mengganjal gitu kan ya, untuk menjemunyikan sebuah kejahatan. Wajar jika ini sudah ada pembongkaran ya dia tentunya menangis kan kayak gitu. Dan ini kita lihat juga ya kebenarannya mengenai Arif ini yang menangis gitu ya. Kepada netizen siapakah beliau ini menangis? Kenapa beliau mengadu kepada netizen ini kan kayak gitu. Apakah orang ini bisa membantu gitu kan ya? Jika seandainya Arif nanti ditersangkakan, kemudian ya minimal Arif ada pembelaan lah kayak gitu ya, mungkin dibantu dengan pengacara atau seperti apa, kemudian juga ya bisa meringankan hukumannya dengan cara membongkar kasus ini gitu. Gue sih selalu support ya teman-teman, seperti halnya Danu mensupport dalam arti pengungkapan kasusnya gitu, bukan perbuatannya. Begitu juga dengan Pak Deddy nanti gitu kan ya, jika ada kesalahan ya gue tetap apresiasi untuk mengungkapkan kasusnya gitu kan ya, kasus yayasan juga dan juga Arif ini gitu. Gue akan apresiasi banget untuk Arif kalau beliau ini mau mengungkapkan, meskipun ya beliau di situ ada andil salahnya gitu, baik itu ada andil melakukan atau ada andil untuk menutupi kasus ini kan seperti itu. Kenapa gentar banget bang gitu, kenapa lu semangat untuk bahas ini gitu ya. Ini kemungkinan besar memang ada titik terang banget ya teman-teman. Kasus Subang ada masa kegelapannya gitu kan ya, ada masa terangnya. Kemudian yayasan juga harus ada masa terangnya juga, di mana Pak Deddy ini harus didampingi oleh kuasa hukum dan nanti juga akan menuju titik terangnya. Dan ini juga jalannya juga ya. Semoga dari Arif, di mana OOJ ini tidak ada titik terangnya nih, belum kita temukan, ternyata ada nih jalannya ya untuk titik terang untuk OOJ ini gitu. Ya sekarang minimal indikasinya kan kita sudah tahu nih dari mana satu titik terang ini gitu kan ya. Tentunya kalau gue pribadi sih ya meyakini bahwasanya ini kan Polda Jabar lagi maraton ya, memeriksa bukan Arif doang, bukan Karsa doang gitu kan ya, bukan Dede, bukan hanya Aceh gitu ya, atau siapapun itu sebenarnya kan Polda Jabar memeriksa keseluruhannya ya, untuk Polres Subang, Polsek Subang itu benar-benar dicek semuanya gitu secara menyeluruh mengenai kode etik, dan juga khususnya diperiksa untuk kasus Subang ini juga gitu kan ya, agar mungkin tidak terjadi lagi hal-hal yang memalukan seperti ini ya untuk Polres dan Polsek di Subang gitu kan ya. Ya ini menurut gue udah sekedar dari klarifikasi ya yang kita dapatkan informasi sekarang ini. Artinya Polda Jabar mengungkapkan suatu kasus ini dengan tindakan gitu kan ya. Dan untuk pemeriksaan kemarin itu sudah dijelaskan juga oleh Pak Tovan dan Pak Ahid ya teman-teman. Kenapa dihadirkan Walilis, kenapa dihadirkan Yoris, kenapa dihadirkan oknum-oknum lainnya yang diduga terlibat. Ini Polda Jabar memang wajib maraton ya untuk ngejar kasus ini, karena sudah terlalu lama ya, terlalu lama 1 tahun untuk, apalagi Bu Minargi dan Abi, untuk kejelasan hukumnya belum jelas gitu kan ya. Karena ya kita pengawal kasus Subang sangat mengetahui kendalanya ada di OOJ ini gitu, dan alhamdulillah ya semuanya itu pasti ada jalannya gitu kan ya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan inilah jalannya gitu, perlahan.
Kenapa gua up hal ini ya teman-teman ya, gua harap juga para teman-teman YouTuber juga up tentang hal ini gitu kan ya, karena ini juga mungkin suatu hal yang penting ya, karena tentunya untuk perkembangan Kaus Subang ini dilihat juga dari konten-konten para YouTuber yang menginformasikan tentang perkembangan Kaus Subang. Dan untuk perkembangan untuk OOJ ini ya bisa gue bilang termasuk signifikan juga, karena sudah bongkar-bongkaran untuk keseluruhannya untuk geng 19 ini gitu ya. Oke, tinggal nanti poinnya apa? Poinnya adalah kita nih menunggu gitu ya, pengakuan dari OOJ ini mengatakan gitu kan ya, siapakah dalangnya gitu yang menyuruh mereka semua. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video teman-teman.